Bapak tinggal di ruko sama satu perempuan cantik parah. Meski beda kasur, bapak pikir saya masih bocah kali ya? Gak ngerti gituan. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Semoga yang lagi selingkuh cepat sadar. Tapi kadang tuh aku kalau menanggapi soal perselingkuhan ya, dosenku, dia psikologi sosial tuh pernah cerita gini, selingkuh itu nggak 100% salah. Karena saya sama istri saya sekarang tuh berawal dari perselingkuhan. Terus aku mikir, iya sih Pak, tapi kan 1000 banding 1 Pak yang kayak Bapak. Kalau kalian masih bacot, itu Mbak Nikita Gina sama Kinos, ya itu hanya beberapa, ngerti nggak? Nggak semuanya. Kecuali semua orang yang nikah di dunia ini kebanyakan 90% itu berawal dari selingkuh. Lah, gue mbok lazim ke selingkuh rak apa-apa gitu loh. Cuman segelintir orang terus kalian hanya mewajarkan gitu beralasan kayak soalnya pacarku Mbak gini. Ya, mungkin Anda sedang bisu waktu itu jadi nggak mau ngajak ngobrol gitu kan. Kenapa kok tiba-tiba aku bahas selingkuh? Karena curhatan kali ini bertemakan tentang selingkuh. Aku nggak tahu selingkuh yang kayak gimana, jadi kita bakalan dengerin bareng-bareng. Tapi buat kalian yang mau curhat, kalian langsung cek aja description box ada di bawah. Jadi klik aja emailnya 23 geng, klik habis itu kalian langsung lebih enak, percayalah lebih enak kirim via voice note. Suara lebih enak. Walaupun kalian misal lagi cerita, Mbak aku tuh sebenarnya suka banget ngerokok Mbak, tapi tuh ya ada gitu-gitunya atau Mbak Rasido, gini Mbak, nggak masalah, dengan bahasa kalian masing-masing juga nggak masalah, aman. Di sini Bhinneka Tunggal Ika, jadi kalau bahasa Jawa bisa sama aku, Kalimantan ada Mas Awi, NTT ada Ade, oh Jawa juga, bahasa Inggris juga ada, Thailand ada Mas Bagus, Thailand, Mas Bagus, bahasa kalbu. Mbak Kesi tuh Purwodadinan. Terus Aura anak-anak, kalau kalian anak-anak nonton ini ya. Marcel lebih ke bahasa yang sulit-sulit, yang berat-berat. Bahasa Nggak boleh gitu. Pokoknya segala bahasa bisa masuk ke sini, insya Allah. Jadi kita dengerin bareng-bareng, oke? Sudah siap? Silahkan kalau mau nyalain rokok sambil denger sama orang tua juga nggak masalah. Feel free banget kalau mau nonton ini bareng orang tua, sahabat, tetangga, nobar, neng bioskop, gak masalah. Karena banyak pelajaran yang bisa diambil di sini ya. Kita mulai. Nama saya, umur saya 27 tahun, asal saya dari kota. Mbak, saya mau cerita kehidupan yang dari dulu saya alami. Semoga dengan ini banyak yang terketuk dan tersadar. Karena perubahan gak akan terjadi jika bukan diri sendiri yang menentukan. Masalah perselingkuhan, saya rasakan sejak saya SD kelas 2, semenjak saya punya adik. Bapak saya langganan main cewek. Tiap hari saya kenyang sama perdebatan orang tua. Waktu kelas 4 SD, bapak saya meninggalkan ibu saya. Suatu saat, saya disuruh ibu saya untuk tinggal dengan bapak saya beberapa hari. Kata ibu, saya disuruh mencari informasi siapa selingkuhan bapak sekarang. Dan benar Mbak, bapak tinggal dengan wanita yang bukan istrinya. Kami tidur bertiga. Di malam hari, saya ambil foto wanita itu di dompet bapak. Selama saya di sana, saya membuat gimana caranya wanita itu biar sering dimarah-marahin sama bapak. Karena aku gak suka, dan itu berhasil. Wanita itu sering dimarahin bapak. Setelah pulang dengan ibu, tak berapa lama, akhirnya ibu memutuskan mengajukan perceraian. Karena memang sudah tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Saat saya SMP kelas 1, bapak mengajak ibu kerujuk Mbak. Ibu pun menerima. Ya karena saat itu, adik saya menginginkan kehadiran sosok bapak. Selama ini, dia nggak pernah ngerasain kasih sayang dari bapak. Awalnya semua baik-baik saja Mbak. Tidak ada lagi perselingkuhan yang terlihat. Hanya tetap pertengkaran masih selalu ada. Saat saya SMP kelas 2, saya mulai merasakan jatuh cinta pada teman sekelas saya. Singkat cerita, kelas 3 SMP kita jadian. Bahagia banget Mbak. Tapi bodohnya saya, gak lama saya malah selingkuhin dia. Saya juga kalau pacaran gak bisa setia Mbak. Selalu aja nyelingkuhin. Sepertinya selingkuh memang penyakit menurun dari bapak. Tahun 2013, bapak pindah ke Kalimantan Selatan. Awalnya mau ngajak aku, tapi aku menolak. Bapak nyalahin ibu. Padahal aku gak mau ikut. Ya karena kan pacar aku di sini. Seminggu kemudian, bapak pulang.
lalu ngajak aku lagi ke Kalimantan. Akhirnya aku pun ikut bapak ke Kalimantan, karena gak tega ibu disalah-salahin terus. Aku itu anak kesayangan bapak mbak, gak bisa bapak itu jauh dari aku. Sampai di Kalimantan saya kaget mbak, bapak tinggal di ruko sama satu perempuan cantik parah. Di sana jualan nasi mbak, rukonya 2 lantai dan tidurnya di atas barengan. Meski beda kasur, bapak pikir saya masih bocah kali ya, gak ngerti gituan. Mulai saat itu, aku menyelidiki antara bapak dan karyawan itu. Dan benar saja, ternyata dia selingkuhan bapak. 2 bulan berlalu, terjadilah cekcok besar mbak. Karena ternyata, suami perempuan itu tetangga di kampung saya mbak. Perempuannya asli Kalimantan, dan akhirnya hubungan mereka selesai. Tahun berlalu, sedikit cerita, setelah saya gak pernah selingkuh lagi, tiap saya dekat dengan laki-laki, gak pernah dipacarin, gak pernah ditembak-tembak, padahal aku menunggu-nunggu. Pasti cuma jadi TTM saja, dan ditinggalin gitu aja. Aku mikir, apa ini karma? Tapi akhirnya, tahun 2016 saya menikah mbak. Setelah menikah, kami ke Kalimantan bersama bapak. Baru beberapa bulan menikah, terjadi lagi mbak perselingkuhan bapak dan karyawan. Saya tahu karena saat saya main HP bapak, ada foto bapak mencium dia gak pakai kerudung. Dan sering dia disuruh duduk di depan, sebelahan sama bapak. Padahal depan itu khusus buat aku. Sebelumnya gak pernah ada karyawan lain yang duduk di depan. Akhirnya, saya bongkar. Saya kasih tahu ke ibu, karena saya udah muak. Orang tua cewek itu mulai ikut campur. Dan saya bilang ke bapak, kalau masih lanjut, saya bakal pulang. Saya punya bukti kalau bapak selingkuh. Akhirnya bapak ninggalin perempuan itu, dan dia dikeluarkan. Saya dikasih tahu karyawan lain mbak, kalau si cewek itu memang mau ngajak bapak biar dijadiin istri. Dan ibunya si cewek itu malah ngedukung. Katanya, kalau bapak mau sama saya juga mau. Saya ngakak sih dengernya. Tahun 2017, terjadi perselingkuhan lagi mbak. Ini yang parah. Berusaha terus saya membongkar, tapi gak ada bukti nyata mbak. Ada bukti mulai dari dia diberi kamar mandi sendiri, terpisah dari teman-teman yang lain, duduk di mobil depan, selalu dibeliin makan malam, dibeliin jajanan sama bapak, selalu diantar jemput kalau libur, padahal rumah jauh mbak, 2 jaman. Disuruh mandi di kamar mandi keluarga, dan parahnya, BH daleman tidak langsung dicuci, dibiarin jadi satu kamar mandi sama bapak. Kan murahan ya mbak, rak luisin. Dikasih kunci sendiri buat ke kamar mandi. Sedangkan aku yang anaknya, mau ke kamar mandi harus minta dia. Meh jajan jaluk duit neng kasir, suruh laporan dia. Isen aku rak duwe harga diri mbak. Emang dia majikane. Dan masih banyak lagi mbak, bukti yang selalu bisa dikelak sama bapak. Bertahun-tahun saya berusaha, tapi jadinya hubungan saya dan bapak yang hancur. Sampai saat ini tahun 2022 hubungan mereka masih berkelanjut mbak. Entah masih pacaran atau enggak, yang pasti dia masih kerja sama bapak. Saya dan suami bercerai di awal tahun ini. Saya mencoba membuka hati mbak, mulihin hati yang udah gak berasa. Capek dengan cocok antara kami dan bapak. Tambah lagi masalah aku dan suami dulu. Sekarang saya udah punya pacar mbak. Dan malam ini ada teman saya mbak. Dia ngungkapin rasa ke saya dan ngajak hubungan lebih dari teman di belakang pasangannya. Saya syok mbak. Alhamdulillah saya bisa berpikir jernih. Aku jawab, kalau aku gak bisa lebih dari teman. Saya kasih dia pengertian mbak. Saya bilang juga, jangan buat hubungan yang baik-baik saja menjadi rumit. Saat itu juga saya langsung kebayang istrinya, kebayang wajah anak-anaknya, apalagi wajah gemas anak perempuan yang masih 1 tahun. Saya gak habis pikir mbak, kalau sampai saya mau, masa iya saya jadi seperti mereka-mereka penghancur rumah tangga orang tua saya? Selama ini saya sudah capek ngadepin perselingkuhan orang tua. Dan saya dulu udah berusaha keras gak selingkuh lagi, karena gak mau ngikutin jejak bapak. Saya gak kebayang mbak, kalau saya jadi perusak rumah tangga orang. Saya memang sudah punya pacar, dan pacarku orang biasa mbak. Alhamdulillah mbak, saya bisa menolak teman saya dengan baik dan ngasih dia pengertian. Mungkin kalau saya jalan sama dia bisa nurutin apa mauku. Tapi pacarku, dia gak selalu nurutin mauku, tapi selalu ngusahain apa mauku. Ngerti kan mbak, maunya cewek itu ada-ada aja. Mau semua tapi nek dituruti kabeh ya bobrok. Semoga dengan ceritaku ini, pelakor-pelakor sadar, jangan menambah dosa. Ingat Tuhan, ingat keluarga yang akan tersakiti. Buat yang ingin jadi pelakor, ingat, kalian gak harus merusak kebahagiaan orang untuk bahagia. Aku rasa
yang memiliki orang tua selingkuh seperti ceritaku banyak. Dan ingat, jangan mau meniru contoh orang tua yang tidak baik. Cukup contoh perilaku yang baik dan tetap hormati beliau. Lawan dan tunjukkan pada diri sendiri dan Tuhan kalau kamu tidak akan jadi mereka. Baik itu main selingkuh atau jadi selingkuhan. Diri kita sangat berharga, jangan jadikan diri kita murahan. Terima kasih Mbak Adel dan tim sudah mau menanggapi cerita saya. Pintar. Karena sadar dengan sendirinya. Tapi yang perlu diluruskan adalah selingkuh itu menurutku bukan penyakit. Tapi balik lagi, sebelum ini tuh ada curhatan tentang anak yang mengcopy kelakuan orang tuanya. Dan menurutku kamu tadinya itu mengcopy apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan gitu ya. Kamu kayak ngerasa nggak terima gitu. Kalau menurutku ya, kamu rasa kayak nggak terima. Kenapa kok bapakku bisa dengan leluasa kayak gitu? Kok ibuku enggak? Kok bapakku nggak cuman sekali kayak gitu? Padahal udah janji, udah mohon-mohon, tapi kok masih bisa ngelakuin. Akhirnya secara nggak sadar kamu tuh kepo rasanya gimana. Kamu kepo apa yang dilakuin bapakmu. Kok bisa kayak gitu, berawal dari apa? Akhirnya kamu ngelakuin. Dan alhamdulillahnya, puji Tuhannya tuh kamu cepet sadar gitu loh. Cuman tantanganmu double gitu ya. Pertama, visual yang kamu lihat setiap hari adalah perselingkuhan dan geger-gegeran tok. Nggak menutup kemungkinan di kemudian hari ketika kamu punya pasangan, kamu lebih gampang untuk gegeran. Kamu lebih gampang budrekan. Karena mungkin masalah dari keluargamu itu numpuk di kamu, nggak keluar. Stresnya nggak keluar, akhirnya gampang tersulut emosi. Tantangan kedua adalah role modelmu nggak ada dalam membina suatu rumah tangga. Lihat visual bapakmu yang tukang selingkuh dan ibumu yang selalu disakiti dan menyuruh kamu untuk mengintai bapakmu, terus laporan sama ibumu, terus kemudian mereka geger lagi, bapakmu gonta-ganti cewek lagi, kamu merasa tidak dihargai karena kamu harus minta kunci sama selingkuhannya bapakmu, dan lain sebagainya. Tantanganmu double, tapi bagus karena kamu sudah mau mengambil suatu langkah untuk aku nggak mau selingkuh lagi mbak, bagus. Dan kamu tadi juga ngingetin buat orang-orang di luar sana, nggak perlu tak ulang ya, nanti kalian potong aja itu suaranya gitu ya, buat pelakor-pelakor di luar sana gitu ya. Kalau kalian tahu film apa Surga yang Tak Dirindukan, si BCL bukan Laudya Cynthia Bella bilang kalau jangan ngerusak dongengku untuk menghidupkan dongengmu gitu. Sama kayak di kasus ini, jangan ngerusak. Kamu ngelihat nih hubungannya si A sama si B bagus, jangan ngerusak hubungan mereka untuk biar hubunganmu tuh kayak mereka gitu loh. Kamu pelakor itu hanyalah orang-orang yang iri, orang-orang yang pengen jalan pintas. Namanya jalan alternatif, jalan pintas, itu nggak mungkin sebaik jalan utama. Kalau kamu dari Semarang ke Solo lewat tol sama nggak tol, sama-sama lebar jalannya, sama-sama rame, ada rambu-rambunya, lampu merah, ada banyak pos polisi, banyak kanan kiri ada banyak orang, banyak ruko, banyak warung, tapi beda dengan jalan alternatif. Kanan kiri sawah, jalannya sempit, papasan ngepas, bisa terjadi gesekan kalau lagi papasan karena jalannya terlalu sempit, bisa masuk sawah, masuk jurang. Lah mbak, tapi kan tujuannya bisa sampai, iya, tapi resikonya kan lebih besar. Sama-sama nyampe, yang satu nyampe dengan hai di mobil karena jalanannya santai, biasa, enak lewat jalan tol, yang satu, kesel banget ya Allah. Atau yang satu, nggak nyampe tujuan tapi nyampenya rumah sakit. Atau nggak nyampe tujuan, nyampenya bergoto, kuburan. Buat mbaknya semangat untuk menjalani hidup ya kan. Aku percaya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Aku yakin kamu tuh patut untuk dicintai karena kamu mau berubah gitu ya. Namanya hidup itu nggak mungkin nggak ada masalah. Kalau kamu hidup nggak ada masalah, kamu bakal nyari masalah dan menciptakan masalah. Percayalah, manusia tuh kodratnya begitu. Hidup itu nyari tegangan. Terus saranku, ini agak jahat sih sebenarnya. Kalau bapakmu selingkuh, tinggal bareng sama ceweknya, kerjain aja ceweknya. Kerjain aja, sak-sakmu karepmu. Perkara meh dibales meh ora, pikir keri, kerjain aja sampai dia nggak betah. Atau aku belum mendengar kalau kamu bisa ngobrol sama bapakmu berdua, menyampaikan isi hati, curhat. Pak, kenapa sih Pak kok selalu kayak gini? Bapak nggak ngertiin perasaanku apa segala macam. Dari situ ketika kamu mulai membuka hati untuk bapakmu mungkin akan cerita alasan sebenarnya kenapa selingkuh. Tapi ya kalau mau kayak gitu ya harus dengan lapang dada kamu menerima segala jawaban bapakmu. Meh itu menyakitkan, meh nggak menyakitkan, apapun itu kamu juga harus nerima. Itu sih. Selingkuh tuh nggak ada habisnya teman-teman. Kita juga nggak tahu masa lalu orang tua kita tuh kayak gimana. Aku juga kalau ngurusin urusannya orang tua aku kan memet dewe gitu loh. Wes udah tua-tua.
meh tak nasihati tapi kok luwih tuwa teko aku gitu loh, rasa nggak pantas gitu ya, rasa kurang ajar gitu kan. Tapi dulu aku sempat kurang ajar sama orang tua gitu, marah-marah sempet, nggak terima sempet banget, sebel sering. Ya itulah namanya hidup ya, hidupnya penuh warna. Kalau nggak kayak gini namanya nggak hidup. Gitu aja konten kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian dengerin tadi mbaknya pesannya di akhir apa ya buat pelakor-pelakor di luar sana. Orang yang rusak rumah tangganya tuh juga manusia, juga wanita gitu loh. Kalian tuh sama-sama wanita, apalagi kalau udah punya anak. Kalian bayangin tuh anak kecil itu nanti kalau udah gede denger cerita bapaknya atau ibunya kayak gini terus yo piye kalau kalian nganggep mbok lu kan bukan anakku gitu. Nah kalau itu terjadi di kamu gimana? Terjadi di anakmu. Ya kalau terjadi di kamu, kalau terjadi di anakmu gitu, anakmu kok sesok nek wis gede diselingkuhi dan lain-lain piye. Gitu aja sih. See you in the next video.